Setelah timnas Indonesia gagal melangkah ke babak semifinal Piala AFF 2026, rasanya memang sulit untuk tersenyum. Skuad yang dianggap mewah justru tampil mengecewakan. Permainan tidak konsisten, organisasi tim bermasalah, dan harapan besar yang dibawa sebelum turnamen akhirnya berubah menjadi kekecewaan. Tapi tunggu dulu. Ketika timnas sedang gagal memberikan kebahagiaan di level Asia Tenggara, justru ada kabar yang cukup menggembirakan dari para pemain diaspora yang bermain di Eropa. Dan ini bukan hanya satu kabar, tapi dua kabar gembira. Lantas, apa dua kabar gembira tersebut? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja teman-teman, kita mulai dari Oliver Beni, pemain yang sempat mengalami kesulitan di klub sebelumnya atau bersama Oxford United. Akhirnya ia mendapatkan kesempatan baru bersama Fortuna Sittard dan debutnya langsung memberikan sinyal yang sangat positif ya kan. Menghadapi PSV Eindhoven, salah satu tim besar di Belanda, Ole bukan hanya sekedar turun bermain, dia mencetak gol ke gawang juara bertahan Eredivisie loh. Klub langganan main di UCL. Wow, gila. Dan yang lebih menarik, kontribusi Ole rupanya tidak berhenti pada gol tersebut. Sepanjang pertandingan, kalian boleh lihat cuplikannya itu ya. Dia menjadi salah satu pemain Fortuna yang paling mengancam pertahanan VSP. Ini penting ya, karena seorang striker tidak bisa hanya dinilai dari apakah dia mencetak gol atau tidak. Yang harus dilihat adalah bagaimana dia mendapatkan peluang, bagaimana dia bergerak tanpa bola, bagaimana dia memberikan tekanan kepada bek lawan, dan seberapa sering dia membuat pertahanan lawan dalam situasi tidak nyaman gitu ya. Dan dalam pertandingan ini Ole menunjukkan semua tanda tersebut. Wow. Artinya ada sesuatu mulai kembali dari permainan Ole, kepercayaan dirinya. Karena kita tahulah seorang penyerang bisa sangat bergantung kepada atau pada momentum. Ketika seorang striker sudah lama nggak mencetak gol gitu ya, pergerakannya bisa menjadi ragu-ragu, terlambat membuat keputusan, terlalu banyak berpikir ketika mendapatkan peluang. Tetapi ketika gol pertama datang, kepercayaan diri bisa berubah secara drastis. Dan itulah yang sekarang kita harapkan dari Oliver Beni. Bukan sekedar satu gol ketika debut begitu ya. Tetapi semoga gol tersebut menjadi titik balik. Satu dari sekian banyak gol yang ia ciptakan di era divisi. Karena timnas Indonesia tentu membutuhkan striker yang bukan hanya memiliki kualitas teknis, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengambil keputusan di sepertiga akhir. Dan semakin sering Ole bermain di level kompetitif Eropa, semakin bagus pula untuk timnas. Betul nggak? Wah, teman-teman, jujur aku baru bisa senyum loh. Udah balik mood ini kan. Di pertandingan yang sama, ada pemain Indonesia lainnya yang juga tampil. Pastilah kalian tahu. Ya, Justin Hubner. Justin tampil selama 90 menit dan membantu Fortuna Sittard menghadapi tekanan PSV. Dan ini juga kabar yang sangat positif ya kan, karena Hubner adalah tipe pemain yang dibutuhkan dalam pertandingan dengan intensitas tinggi. Menghadapi tim sebesar PSV, seorang bek itu tidak hanya dituntut kuat dalam duel, dia harus mampu membaca pergerakan lawan, menjaga jarak antar lini, bertahan dalam situasi transisi, dan tetap tenang ketika mendapat tekanan. Jadi, ketika Justin mampu bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Adapun kabar baik kedua datang dari pemain diaspora lainnya yaitu Dan James. Sempat kehilangan tempat di tim utama ya, atau beberapa pertandingan terakhir James duduk di bangku cadangan. Akhirnya Dan kembali dipercaya sebagai starter bersama Go Ahead Eagles.
dan kesempatan itu tidak disia-siakannya, teman-teman. Dean bermain bagus selama sekitar 75 menit ketika Go Ahead Eagles meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas William II. Ini bukan sekedar kemenangan biasa ya. Bagi James, pertandingan tersebut memiliki arti penting. Kenapa? Karena ketika seorang pemain ya kehilangan tempat di starting eleven, respon terbaik bukanlah mengeluh. Respon terbaik adalah ketika mendapatkan kesempatan berikutnya, dia harus menunjukkan bahwa dirinya masih layak dipercaya dan Den melakukan itu. Wow, ini menjadi bukti bahwa persaingan pemain diaspora Indonesia di Eropa semakin menarik. Kita mulai melihat semakin banyak ya pemain yang masuk ke sistem sepak bola Eropa, mendapatkan pengalaman dan berusaha mendapatkan posisi di klub masing-masing. Dan menurut aku ya teman-teman, inilah salah satu perubahan terbesar dalam sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir. Doa dan harapannya, jangan sampailah ada lagi pemain diaspora kita main di Liga Indonesia. Bakal hancur nanti, yakinlah. Selain itu, meskipun William Tu kalah 1-4 dari Go Ahead Eagles, ada satu pemain Indonesia yang tetap mampu menunjukkan kualitasnya. Iya, Nathan John. Nathan bermain penuh selama 90 menit dan berhasil memberikan satu assist. Timnya memang kalah sih, tapi secara individu, Nathan tetap memberikan kontribusi. Dan bagi timnas Indonesia, ini adalah kabar positif juga kan? Karena Nathan bukan hanya pemain yang sekedar ada di dalam skuad, dia memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi dan punya kualitas dalam membawa bola serta menghubungkan permainan. Ketika Nathan mendapatkan menit bermain secara konsisten gitu ya, pengalaman yang ia dapatkan di Eropa akan sangat berguna ketika kembali memperkuat timnas. Dan sekali lagi, yang diuntungkan pada akhirnya adalah Indonesia juga kan. Nah, teman-teman jangan sampai ya kita melihat kabar Olermeni mencetak gol, Dan James menjadi starter, Justin Hubner tampil 90 menit, dan Nathan memberikan assist hanya sebagai berita individual gitu ya. Kalau kita melihat gambaran besarnya, sebenarnya ada sebuah fenomena yang sangat menarik. Kualitas pemain keturunan Indonesia semakin tersebar di kompetisi Eropa. Dan ini bisa menjadi modal besar untuk masa depan Indonesia. Karena masalah timnas itu bukan hanya tentang siapa pemain terbaik. Masalahnya adalah berapa banyak pemain yang punya pengalaman bermain dalam pertandingan dengan tempo tinggi, berapa banyak pemain yang terbiasa bermain dalam struktur taktik yang disiplin, dan berapa banyak pemain yang terbiasa menghadapi lawan berkualitas setiap pekan. Disinilah pengalaman bermain di Eropa menjadi sangat berharga kan gitu. Ketika pemain setiap pekan menghadapi lawan dengan kualitas tinggi gitu ya, secara tidak langsung standar permainannya ikut meningkat. Dia belajar mengambil keputusan lebih cepat, belajar bertahan lebih disiplin, belajar membaca ruang, belajar menghadapi tekanan, dan semua pengalaman itu nantinya bisa dibawa ke timnas kan seperti itu. Kegagalan di Asian Hyundai Cup 2006 memang menyakitkan, dan kita tidak boleh menutup mata terhadap masalah yang terlihat dalam permainan timnas. Ada banyak hal yang harus dievaluasi. Taktik harus dievaluasi, pemilihan pemain harus dievaluasi, organisasi permainan harus diperbaiki. Dan yang paling penting itu adalah timnas harus memiliki identitas permainan yang jelas. Tapi di tengah semua kekecewaan itu, kita juga harus melihat sisi positifnya. Karena membangun timnas yang kuat tidak bisa dilakukan hanya dalam satu turnamen. Kalau fondasi pemain terus bertambah kuat, maka peluang Indonesia untuk menjadi tim yang lebih kompetitif juga semakin besar kan gitu. Jadi buat kalian para supporter timnas Indonesia, kalau setelah kegagalan di Piala AFF kalian merasa kecewa, itu wajar ya kan? Kita sama kok. Tapi jangan sampai satu kegagalan membuat kita lupa bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami perubahan besar. Karena kalau tidak ada pemain diaspora yang bermain di Eropa, jujur aja,
sepak bola Indonesia mungkin terasa jauh lebih hampa. Mereka membawa pengalaman dari kompetisi yang berbeda, mereka membawa standar yang baru, dan ketika pengalaman itu dibawa pulang ke timnas, Indonesia yang mendapatkan manfaatnya. Jadi gagalnya Garuda di Asian Hyundai Cup 2006 boleh mengecewakan, tetapi masa depan timnas Indonesia belum selesai, kan begitu? Justru sekarang saatnya evaluasi dilakukan. Pemain-pemain terbaik terus berkembang dan fondasi timnas diperkuat. Karena mungkin kegagalan di AFF bukan akhir cerita timnas Indonesia, tetapi justru menjadi titik awal untuk membangun tim yang jauh lebih kuat. Jadi, menurut kalian, apakah kabar baik ini bisa menjadi obat luka fan timnas setelah kegagalan di AFF? Kasih ya komentarnya di bawah. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.